pemikiran liberal, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Tapi alhamdulillah Indonesia sampai ini bukan negara sekuler. Alhamdulillah. Cuma ada cumanya. Negara Islam bukan, negara kafir bukan, negara sekuler bukan. Indonesia sementara waktu jadi negara bukan. Negara bukan. Tapi jangan putus asa. Harus kita berusaha bagaimana Indonesia ke depan menerapkan syariat Islam secara kafah. Betul? Siap bersatu, siap berjuang. Takbir. Jadi saya tanya, kalau gitu sekuler bahaya tidak? Sesuai tidak dengan ajaran Islam? Kalau begitu saudara biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Yang ketiga saudara, hanya 4 saja saya mau sampaikan. Yang ketiga, kalau orang sudah terlalu lama meyakini tidak ada kebenaran mutlak, termasuk kebenaran Islam, dia bilang tidak mutlak. Lama-lama dia ragu dengan kebenaran Islam. Dia pilah-pilah ajaran Islam. Kalau ini dibiarkan, lama-lama saudara, dia tidak peduli dengan agama. Dia tidak mau tahu dengan agama. Inilah yang disebut virus agnostisisme. Bahasa Arabnya disebut Allah adriya. Dia nggak mau tahu. Dia nggak peduli dengan syariat Islam. Sehingga kalau dia sudah tidak peduli dengan syariat Islam, di dalam menentukan yang ini baik, yang ini tidak baik, dia tidak pakai lagi ukuran agama. Dia tidak pakai lagi parameter aturan syariat. Tapi yang dipakai adalah materi. Apa yang mendatangkan materi, bagus. Apa yang tidak mendatangkan materi, tidak bagus. Dia nggak peduli dengan halal haram, saudara. Saya buktikan. Ulama berteriak, tutup pabrik minuman keras, tutup tempat perjudian, tutup semua sarang pelacuran. Betul? Saya tanya, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi ada pejabat-pejabat yang menjawab begini, tunggu dulu Pak Kiai, jangan main tutup-tutup. Itu pabrik minuman keras itu menampung tenaga kerja puluhan ribu orang. Di mana-mana pabrik minuman keras menampung tenaga kerja, menyerap tenaga kerja. Setiap tenaga kerja punya keluarga. Justru pabrik minuman keras itu yang menghidupi mereka. Nggak sampai di situ. Pabrik minuman keras bayar pajak, pajaknya besar. Pajaknya itu berguna untuk bikin jalanan, untuk bikin klinik, untuk bikin rumah sakit, untuk bikin sekolah. Jadi pabrik minuman keras itu mendatangkan keuntungan buat negara. Jangan ditutup. Begitu juga judi, jangan ditutup. Biar aja orang main judi, yang penting kita kenain pajak. Nanti keuntungan pajaknya buat bangun negeri. Coba lihat tuh Singapura, lihat tuh Malaysia. Orang-orang kafir dibiarkan judi, pajaknya tinggi, bisa bangun negara. Jangan cerita haram dulu Pak Kiai. Begitu juga pelacuran. Tunggu dulu, pelacuran itu daya tarik wisatawan asing. Supaya wisatawan datang ke negeri kita. Kan mereka mau cobain macam-macam suku. Di Indonesia ini banyak apem. Mereka mau cobain kue apem sini, kue apem sana. Nah, kalau mereka rame-rame datang, mereka belanja di Indonesia. Itu kan income, itu kan devisa, itu kan membuka lapangan kerja. Jadi Pak Kiai jangan kayak tutup dulu. Dia nggak peduli dengan urusan halal haram. Dia tidak peduli dengan aturan syariat Islam. Tidak. Yang penting itu mendatangkan materi, mendatangkan uang. Tidak boleh dilarang. Insyaallah saya bertanya, tipe pejabat model begini di Indonesia ada tidak? Ada. Ada atau banyak? Ada atau banyak? Ada atau banyak? Berarti sadar atau tidak sadar, pejabat tadi sudah terkena virus liberal, saudara. Itu namanya virus agnostisisme. Dia nggak peduli sama agama. Dia peduli hanya dengan materi, saudara. Ini penyakitnya disebut penyakit
materialisme, saudara. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Apa boleh kita cari nafkah dari yang haram? Apa boleh membangun negara dari yang haram? Apa boleh membangun sekolah dari yang haram? Apa boleh membangun rumah sakit dari yang haram? Allah. Maka itu saya tanya, kalau begitu pejabat-pejabat macam begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap berjuang, siap bersatu, siap tegakkan Islam. Takbir, sallu ala Nabi. Yang terakhir, yang keempat, ini virus paling berbahaya. Kalau orang sudah terlalu lama mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, sehingga menganggap semua agama sama, lama-lama saudara dia meragukan kebenaran agama Islam. Dan akhirnya kalau dia sudah meragukan, dia pilah-pilah ajaran agama sesuka hatinya. Nah kalau ini dibiarkan, lama-lama dia tidak peduli kok, dia tidak mau tahu dengan agama. Nah kalau virus yang ketiga ini dibiarkan juga, maka lama-lama dia lepaskan agama, saudara. Dia tolak agama. Dia tolak Allah, saudara, sebagai Tuhan. Dia tolak eksistensi Muhammad sebagai Nabi. Dia tolak eksistensi Al-Quran sebagai kitab suci. Dia tolak yang namanya agama. Bagi dia tidak ada agama, tidak ada Tuhan. Inilah yang disebut virus ateisme, saudara. Virus mulhid, ilhad. Dia tolak Allah, dia tolak agama. Insya Allah. Kalau sudah begini, tolak ukur untuk menentukan sesuatu baik atau tidak mutlak hanya dengan logika, saudara. Kalau logika dan hawa nafsunya mengatakan baik, ya baik. Kalau logika dan hawa nafsunya mengatakan jelek, ya jelek. Dia tidak ada urusan dengan agama, saudara. Maka itu orang yang terkena virus ini akan mengatakan bahwa maksiat dan taat itu harus seimbang. Ada energi taat, ada energi maksiat di tengah masyarakat. Biarkan masyarakat memilih, tidak boleh dilarang-larang. Oh, di sini ada masjid, di sebelahnya ada sarang dongdok. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting tidak saling mengganggu, kata mereka. Biarkan yang di masjid sujud sholat kepada Allah, biarkan yang di sarang dongdok nunjuk, enggak apa-apa. Yang penting tidak saling mengganggu, enggak apa-apa. Biarkan energi taat dan maksiat itu seimbang di setiap kampung dan setiap negeri. Karena hidup perlu ada keseimbangan. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Ya Allah, hati-hati saudara. Kadang-kadang ada orang Islam yang secara tidak sadar kena virus ini. Oh, dia ngajar di pengajian, didorong, saudara. Ustaz, ini nggak jauh dari sini ada tempat maksiat nih. Cuman beberapa meter dari majelis kita, bagaimana? Udahlah, dia kita. Dia kita. Yang penting kita ngaji, kita nggak ganggu dia nggak ganggu kita. Ini secara tidak sadar dia sudah kena virus liberal ini, sudah. Secara tidak disadari, nggak ada Islam mengajarkan dia kita. Islam tidak pernah mengajarkan nafsi tidak. Bahkan Nabi mengatakan man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful. Emang ada Nabi mengatakan barang siapa yang lihat maksiat nafsi? Ada sudah? Nggak ada. Barang siapa yang lihat maksiat tinggalkan saja. Ada begitu? Nggak ada sudah. Barang siapa yang lihat maksiat nggak usah ikut campur. Ada begitu? Nah, jadi Islam nggak mengajarkan begitu, saudara. Islam mengajarkan kita kepekaan, kepedulian terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, saudara. Maka itu virus ateisme ini sangat berbahaya. Kesimpulannya dari ceramah saya ini bahwa liberal tidak lain dan tidak bukan adalah neo-PKI, PKI gaya baru, saudara. Cuman kalau mereka sebut diri mereka PKI, mereka takut kepada negara, mereka takut kepada umat Islam, mereka takut kepada tentara yang menjadi musuh besar PKI di Republik ini, saudara. Mereka ganti nama, saudara. Ganti nama. Mereka ganti dengan Islam inklusif, Islam multikulturalisme, kemudian Islam pluralis, Islam demokratis,
mereka ganti itu nama. Inti tujuan mereka tidak percaya agama, mereka menolak agama, mereka ateis, mereka orang-orang komunis. Insya Allah. Begitu saya tanya, kalau gitu liberal bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Jadi kalau ada orang Islam mengatakan Islam bukan agama yang paling benar, semua agama benar, Islam gak ngatur-ngatur urusan dunia, Islam ngaturnya cuma urusan masjid saja. Kemudian dia katakan lagi, saudara, untuk menentukan suatu itu baik atau tidak baik, jangan bawa agama. Pokoknya datangin materi, bagus, yang gak datangin materi jelek. Dan dia katakan orang mau taat, gak taat, urusan masing-masing, gak usah diganggu. Saya tanya, kalau ada orang Islam mengatakan begitu, saudara, sesat tidak? Jawab semua, sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Islam bukan. Itulah liberal. Jadi kesimpulannya liberal Islam bukan? Islam bukan. Maka itu mulai malam hari ini, saudara, jangan ada di antara anda yang mengatakan Islam liberal, Muslim liberal. Nggak boleh. Islam liberal. Islam bukan liberal bukan Islam. Jadi mulai ini malam, anak-anak muda, jangan coba-coba ada yang sebut, oh ini Islam liberal, ini Muslim liberal. Jangan. Sebut saja liberal, atau sebut kafir liberal, atau sebut sesat liberal, atau sebut iblis liberal, atau sebut setan liberal, atau sebut babi liberal, atau sebut anjing liberal. Jangan pernah sebut Islam liberal, saudara, karena Islam tidak ada yang liberal. Betul? Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Takbir. Kalau begitu saya mau tanya, liberal bahaya tidak? Islam bukan. Liberal itu sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Itu anjuran saya yang terakhir. Kalau di kampung anda, di mana saja ada orang-orang liberal, buka majelis, buka pengajian, mau menyesatkan umat, tutup majelis-majelis mereka. Kalau mereka punya panggung, rubuhin panggungnya, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Ini urusan liberal. Kita sudah berkali-kali lapor ke polisi, kita lapor ke Mabes Polri, lapor ke Polda. Kita laporkan mereka ini menghina Allah, mereka menghina agama, mereka menghina Islam. Kita minta mereka diproses. Tapi apa kata para pejabat-pejabat itu? Oh, nggak bisa diproses, itu kebebasan berekspresi. Jadi menghina Allah itu kebebasan berekspresi, menghina Nabi kebebasan berekspresi. Nah, maka itu saya punya usul, mau dengar kan? Kalau besok ada hina Allah, hina Nabi, hina Islam, saudara, kalau polisi nggak mau tangkap, polisi nggak mau urusin, bunuh aja, bunuh. Bunuh. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Allah dihina, Nabi dihina, Al-Quran dihina, Islam dihina, ya kita mau ambil prosedur hukum dulu, kita dakwah dulu, kita dialog dulu, saudara. Tapi kalau semua tidak mempan, polisi seenak menjawabnya, kebebasan berekspresi, maka saya anjurkan bunuh siapapun yang menghina Allah dan Rasulnya, saudara. Takbir. Ada yang jawab anak muda, Habib, nanti kalau kita bunuh kita ditangkap. Saya jawab, makanya bunuhnya jangan ketahuan polisi. Bunuhnya jangan ketahuan polisi, goblok sih ketahuan. Jangan ketahuan, paham nggak? Tapi kalau ketahuan juga bagaimana? Habib kan ditangkap, nggak apa-apa. Begitu ditangkap, polisi tanya, saudara, kenapa kau bunuh dia? Jawab, kebebasan berekspresi. Dia bebas berekspresi menghina Allah. Saya juga bebas berekspresi membela Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Terus ada polisi protes, Habib, kalau ngajarin umat jangan bunuh-bunuh aja. Saya jawab, kalau nggak mau dibunuh, lu tangkap, goblok. Betul? Saya tanya, kalau yang menghina Islam, menghina Nabi, menghina Allah, ditangkap sama polisi, selesai tidak? Apa perlu kita bunuh? Tangkap. Jadi jangan polisi protes saya, Habib Rusik radikal, ngajarin orang ngebunuh, lu tangkap. Nah kalau lu nggak tangkap, dibunuh masyarakat, betul? Itu yang saya mau sampaikan, saudara. Gara-gara bunuh-bunuh jadi ngos-ngosan. Jadi saya kalau ketahuan sama saya punya dokter, habis ini hidupnya.
Jangan-jangan tuh dokter nggak mau ngerawat lagi. Makanya tuh dokter bingung nih, pulang pergi keluar masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit. Memang kita langgar aturannya sudah. Ala kulihal, tadi saya baru pulang dari rumah sakit. Mestinya memang nggak boleh ceramah, tapi cinta saya kepada guru saya Habib Syekh bin Ali Al-Jufri dan cinta saya kepada keluarga mereka itu yang mendorong saya tetap harus hadir pada malam hari ini. Saya mengharapkan keberkahan dari Allah dan saya punya guru yang tercinta yang saya kenal betul bagaimana dulu beliau berjuang mengucapkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi saya minta maaf, itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi obat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi saya sudah minta izin kepada guru saya Kiai Haji Syukron Mahmud, karena sebentar lagi beliau yang akan menyampaikan ceramahnya. Beliau adalah guru saya yang paling anti dengan liberal, saudara. Paling anti dengan liberal. Oh, saya nggak ada apa-apanya. Kalau dibandingkan dengan Kiai Syukron Mahmud, galaknya terhadap liberal. Nanti kita lihat sendiri, saudara. Nah, jadi beliau luar biasa. Dari saya kecil, saya ikuti ceramah-ceramah Kiai Haji Syukron Mahmud. Sampai saya dewasa, sampai saya kuliah, sampai saya sekolah, sampai saya menjadi penceramah. Sampai hari ini, beliau tetap tidak bergeser dari jalan yang istiqamah, mengucapkan yang hak itu hak, batil itu batil. Kita doakan semoga Kiai Haji Syukron Mahmud panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkah perjuangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi saya sudah minta izin kepada beliau. Selesai dari sini saya harus langsung pulang, harus minum obat, istirahat total supaya tidak kambuh lagi ini penyakit. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan kepada saya dan juga kesehatan kepada kiai kita. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Then